atau tidak kan gitu. Di cara yang ketiga itu nanti sholatnya itu sholat sebagaimana dia bisa atau semampunya saja ya, karena berada di situasi yang perang berkecamuk. Kalau sholat berjamaah pada umumnya atau praktek-praktek yang pertama kedua itu tidak memungkinkan, maka sholat Sidatul Khauf itu nanti bisa dilakukan. Ya meskipun kalau sholat seperti biasanya kan bergerak 3 kali langsung batal, atau bergerak terkena darah itu bisa batal dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat Sidatul Khauf karena banget atau sangat berkecamuk, tidak memungkinkan, terus kita semisal berada di kawasan peperangan, sudah masuk waktu sholat tapi kita dalam keadaan perang, lah itu nanti sholatnya itu ya sholat saisane, takbir saisane, sebisanya, rukuk sebisanya, sujud sebisanya, pokoknya kita itu ada keinginan atau kerentek untuk sholat, meskipun dalam menghadap kiblat ataupun tidak, ketika kita itu sholat dalam keadaan berperang itu nanti bisa sah-sah saja. Itu cara yang ketiga. Jadi cara yang pertama itu ketika musuhnya tidak berada di arah kiblat, maka dibagi pasukannya, yang satu jaga, yang satu sholat bersama imam, nanti gantian setiap rakaatnya. Ketika musuhnya itu berada di arah kiblat, semuanya berada di depannya semisal, lah itu nanti tetap dibagi, tapi sholatnya takbirnya bersama-sama. Ketika nanti salah satunya sujud, yang satunya berdiri dulu, ketika imamnya sudah bangun dari sujud, nanti berhenti untuk menunggu makmum belakangnya itu menyelesaikan ritual sholatnya sampai nanti tahiyat bersama-sama. Dan untuk cara yang ketiga itu ketika keadaannya itu sholat perang yang berkecamuk dan sudah sulit untuk sholat dalam keadaan biasa, maka nanti tetap harus sholat tapi dengan cara semampunya. Meskipun terkena darah, meskipun tidak menghadap kiblat, meskipun lebih bergerak dari 3 kali. Nah, ini adalah fasilitas yang memang tidak bisa diperoleh dari sholat-sholat yang seperti biasanya. Nah, itu ketika orang yang sholat dalam keadaan berkecamuk nanti tetap sholat, namanya sholat Sidatul Khauf, semisal duhur. Nah, pada waktu berkecamuk, daripada nanti waktunya habis ya langsung sholat saja, terus ya sholat sebisanya. Fayusolli kaifa amkanahu rajilan. Maka seseorang itu bisa sholat bagaimanapun bisa dimungkinkan, meskipun dia berjalan, meskipun dia menghadap kiblat ataupun tidak. Wa yu'dzaruna lan den sepura sapa kaum fil amali ing dalam pira-pira penggawean al-kasirati kang akeh. Fi sholati ing dalam sholat kadur batin kaya pira-pira pukulan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Dan diampuni, semisal kaya sholat biasa tidak dalam keadaan perang, itu bergerak lebih dari 3 kali kan batal. Tapi kalau dalam keadaan berkecamuk seperti itu, semisal kita bawa pistol atau bawa pedang, nah itu pasukan datang, lawan datang, kita ikut memukul, meskipun lebih dari 3 kali, terus kita dalam keadaan sholat, itu tetap sah saja, diampuni. Wa yu'dzaruna, diampuni meskipun pergerakannya itu sangat banyak dalam sholat, seperti halnya kadur batin mutawaliyatin, pukulan yang terus menerus dalam keadaan sholat sambil menembak, itu ya meski ketika kita dalam keadaan perang itu ya sholatnya sah-sah saja. Nah, ini dari saya, mungkin kalau ada kurang lebihnya tentang tadi pembahasan tentang sholat istisqa dan juga sholat khauf atau khawatir dalam posisi perang, sholatnya gimana saja. Nah, itu tadi dalam pembacaannya insya Allah seperti itu. Kalau dari penjelasan ada yang salah, dari pembacaan ada yang kurang pas ataupun yang lainnya, saya minta maaf. Kalau ada kurangnya itu semua dari saya, kalau ada lebihnya itu ada min fadlillahi. Dari saya ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok
adalah tentang libas, tentang pakaian. Pakaian yang boleh dan tidak boleh bagi laki-laki ataupun perempuan, insya Allah menurut kitab Fathul Qarib. Jadi saya ulangi ya salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.